Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan walafiat. Pada hari ini kita akan mempelajari dasar-dasar HTML, ya. Langkah pertama untuk membuat HTML ini sangat mudah dan sebenarnya sebelumnya HTML itu merupakan Hypertext Markup Language, adalah merupakan bahasa standar untuk website. Jadi kalau kita menguasai HTML berarti kita bisa membuat website. Untuk editor sebenarnya apa saja bisa, tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code di sini kita akan buat folder, ya. Kebetulan saya sudah membuat folder sebelumnya, tapi saya akan buat ulang, ya. Saya coba akan close window dan saya akan membuat atau membuka Visual Studio Code lagi. Di sini kita jangan lupa kita open folder, ya. Open folder, dan kebetulan saya sebenarnya sudah membuat, ya. Saya buat di folder belajar. Di sini ada web blended. Nah, ketika saya open ini sebenarnya sama. Saya klik open maka akan muncul ini. Langkah pertama untuk membuat HTML, ya, sangat-sangat simple. Maka kita akan buat latihan pertama, HTML1.html di sini. Nah, di sini kita akan membuat HTML yang sangat-sangat sederhana. Di Visual Studio Code sebenarnya sudah ada alat bantu untuk membuat struktural atau skeleton dari HTML. Kalau kita ketik HTML seperti ini, maka kita bisa pilih HTML.25, maka ini kita otomatis akan di-generate skeletonnya. Ya, akan di-generate skeletonnya seperti ini. Ya. Lalu kemudian kita bisa membuat Recording in progress. sorry, keputus. Oke, lalu kemudian kita bisa membuat halaman HTML yang pertama. Kita bisa membuat halaman HTML pertama, ya. Di sini H1 ini adalah judul artikel. Oke, yang berikutnya ini saya buat P. Ini adalah isi artikel dalam bentuk paragraf. Oke, jadi di sini ada dua, ya. Ada judul artikel dan juga paragraf, seperti itu. Oke. Kalau setelah jadi maka bisa dijelaskan. Yang pertama, ya, ada doctype, ya. Doctype ini artinya kita mendeklarasikan bahwasannya halaman HTML ini atau dokumen ini menggunakan HTML5 dokumen, ya. Dan HTML lang n sebenarnya HTML saja juga bisa, ya. Gitu. Ini menyatakan bahwasannya ini adalah root dari elemen HTML. Lalu ada head. Head ini akan berisi informasi seputar meta, ya. Dan informasi ini biasanya tidak ditampilkan di halaman web, ya. Tapi menjadi referensi salah satunya. Seperti itu. Sebagai contoh misalnya ini adalah meta tag, ya. Ada meta tag, ya. Nah, meta tag ini nanti saya akan jelaskan di bagian head, tapi secara singkat bahwasannya di meta ini menyatakan bahwasannya dia menggunakan charsetnya UTF-8, ya. Dengan menggunakan charset UTF-8. Oke.
Lalu juga ada ini UA compatible ya. Nah, ini maksudnya bahwasanya ini akan kompatibel juga dengan internet browser Edge ya. Browser Edge. Lalu di sini ya ada yang namanya meta untuk penyesuaian di device ya. Nah, di sini ada konten sama dengan width sama dengan device strip width. Nah, ini menyatakan dia menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan device yang ada. Gitu. Selain itu di meta juga ada namanya refresh untuk merefresh ya. Bisa juga menampilkan author ya. Seperti itu. Lalu berikutnya ada yang namanya title. Nah, di title ini kita bisa menulis judul dari dokumen ya, judul dari halaman HTML. Nah, judul ini biasanya nanti ada di atas di browser seperti ini, layaknya ini. Gitu. Ya, nanti kita akan coba. Atau ini bisa kita ganti dengan ini adalah halaman HTML pertama saya misalnya. Oke. Lalu setelah head ada namanya body. Nah, body ini tempat berbagai macam elemen ditampilkan. Yang pertama adalah sebagai contoh adalah heading. Heading ini ada H1 sampai H6. Nah, untuk tag selalu dimulai dari ini. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Di body pun juga sama. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Di head juga sama, ada tag pembuka dan tag penutup. Title juga sama, ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, tapi memang ada beberapa yang tidak menggunakan itu. Ya. P ini menyatakan tag paragraf, ya, paragraf. Gitu ya. Ini adalah elemen, jadi ada dua elemen yang ada di sini yang kita sudah bisa lihat. Oke. Nah, untuk halaman HTML ini kita bisa jalankan dengan menggunakan server atau tidak menggunakan server. Jadi bebas, ya. Nah, kebetulan kita misalnya nggak menggunakan server. Kita coba bisa cek, ya. Bisa cek tidak menggunakan server, kita saya buka dulu, ya. Reveal di Explorer. Di sini. Ya. Saya double klik, klik gitu kan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Ini adalah halaman HTML pertama. Nah, sekarang nggak bisa banyak-banyak. Ya. Ini adalah judul artikel. Ini adalah heading. Sebesar ini. Ini adalah isi artikel dalam bentuk paragraf. Jadi nanti bisa dalam bentuk paragraf. Bisa alignment-nya bisa left, bisa right, bisa justify, bisa center. Kurang lebih seperti itu. Bisa tanya dulu gak, Pak? Oke, untuk menunjukkan heading, maka saya akan coba copy sebanyak 6 kali ya. Ya. Lalu yang ini saya ganti jadi 2. Yang ini saya ganti jadi 3. Yang ini saya ganti jadi 4. Yang ini saya ganti jadi 5. Dan yang ini saya ganti jadi 6. Ya. Nah, lalu kalau misalnya yang ini saya refresh, maka seperti ini jadinya. Ya, ada yang paling besar dan hingga yang paling kecil. Seperti itu. Ya. Itu otomatis, Pak, besar kecilnya. Iya, ini akan secara otomatis terlihat ya besar dan kecilnya. H1 sampai H6 gitu. Kirain bakalan besar semua. Oke.
Kita akan coba lanjutkan. Misalkan artikel ini kita akan coba kita atur ya posisinya ke arah tengah misalnya. Ada sebuah atribut dengan nama align. Ya. Dengan atribut yang namanya align. Nah, ini maka dia akan ke tengah. Ya, kalau saya refresh, maka dia akan ke tengah. Seperti ini. Sama halnya H1 dan H6 juga mempunyai atribut yang namanya align. Sehingga kita bisa membuat tulisan ini jadi ke tengah. Gitu. Ya. Nih, seperti itu. Selain center ada juga left, right, justify. Oke, baik. Ini adalah latihan HTML pertama kita. Terima kasih. Oke, mumpung ingat, kita coba jalankan ini. HTML1 di Open with Live Server. Kita coba ya. Nanti akan ada warning gini. Ya, kita allow aja. Nah, setelah di allow, maka ini adalah halaman HTML yang sudah dijalankan di live server. Seperti itu. Ya. Nah, enaknya kalau dengan menggunakan live server, saya coba taruh ke pinggir sini. Ya, kalau tadi kan harus di refresh ya kalau yang manual. Nah, kita lihat ini saya ganti ya. Saya ganti posisinya. Ini akan saya ubah. Ini tadi ada tulisan ini adalah isi artikel dalam paragraf 1 ya. Terus saya tambahin lagi, misalnya ini adalah justify-nya align-nya adalah left. Gitu kan? Align-nya adalah left, maka dia otomatis kita. Ini kita bisa isi ya. Terserah kita. Misalnya katakanlah saya akan coba masuk ke kompas.com. Ya, masuk ke kompas.com. Saya masuk ke help. Jangan ke help, kita ke tekno aja. Nih. Kita ke tekno saja. Nah, ini lebih enak teknologi ya. Katakanlah ini. Xiaomi ya kan, ini saya masukkan di sini kan. Ini saya delete dulu. Ini saya copy. Ops, ini ada yang ini harus kita delete ya. Ya, kayak gitu. Nah, ini otomatis nih, tuh, ya kan? Nah, terus untuk artikel katakanlah ini Kompas ya. Satu aja kita paste di sini. Tentu ada ini kan artikelnya telah ditayangkan, kita hilangkan saja. Ya kan? Maka ini otomatis seperti ini. Dan ini left. Kita tambahkan lagi misalnya satu paragraf lagi. Ya. Satu paragraf lagi. P. Gitu. Oke. Ini seperti ini. Tapi align-nya saya ganti. Align-nya saya ganti jadi justify. Gitu. Nah. Lihat. Kurang lebih seperti itu. Oke, demikian untuk latihan pertama. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Kita akan coba untuk menyematkan image. Ya, jadi dari Xiaomi ini kita lanjutkan saja. Ya,
kita lanjutkan saja. Kita akan masukkan image foto ini ke sini di atasnya, ya. Nah, untuk meletakkan foto ini di atas, maka yang perlu kita lakukan, yang pertama kita save as dulu, ya. Save as dulu ini. Lat strip html2.html. Nah, di lat strip html2 ini, ya, kita akan modifikasi. Yang ini kan masih satu, ya, masih satu. Kita bikin menjadi justify. Sorry, masih left tadi, ya. Sekarang kita bikin justify. Oke. Nah, lalu, ya, di sini ya, kita akan klik kanan, save image as, ya. Klik kanan, save image as. Oke. Kita tempatkan di folder yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya buat folder dengan nama image. Dengan nama image. Ya. Kita ganti nama filenya adalah hp.jpg, ya, karena memang JPG, ya. Kalau misalnya teman-teman di sana namanya PNG, jangan simpan JPG, ya. Sesuaiin aja. Atau biarkan saja begini juga nggak apa-apa, ya. Otomatis akan jadi .jpg. Lalu kita klik save, ya. Maka di sini ada folder image namanya HP. Oke, ya. Nah, untuk image berarti katakanlah ada di setelah judul, ya, di setelah judul, ya, di setelah judul di sini. Kita akan letakkan di sini, katakanlah di sini, ya. Kita masukkan image itu dengan kata kunci img. Terus img ada src sama dengan, petik gini. Nah, perhatikan ada path yang perlu kita masukkan di sini, ya. Karena lat HTML2 itu berada sejajar atau bersama-sama dengan folder image, maka untuk mengambil si hp.jpg kita perlu kita cukup mengetik ke image, ya, image, klik, lalu di sini ada HP, gitu, ya. Lalu kita tutup seperti ini. Nah, maka tampilannya sebentar, ini tidak run, karena ini adalah HTML1. Sebentar, ya. Kita jalankan untuk HTML2, ya, ini. Lihat, ya. Nih. Oke, ini ada Xiaomi, sini ada gambarnya yang kita masukkan, lalu ini adalah paragrafnya. Gitu. Ya. Dengan menggunakan kata kunci ini. Dan kalau nggak salah di sini juga ada align. Ada nggak ya? Coba ya. Oh sorry, nggak ada ya.
Nanti kita bisa bikin tengahnya menggunakan CSS. Nah, di image ya, di image itu ada selain src ada yang namanya alt ya. ALT ini adalah menggambarkan alternatif teks untuk image jika katakanlah image-nya tidak bisa terload dengan baik ya, misalnya salah satunya saya bisa bilang ini adalah HP Redmi gitu kan. Oke. Nah, ketika kita lakukan seperti ini ya, ini sebenarnya udah ada nih alt-nya gitu kan, alt-nya gitu ya. Kalau nah di sini pun kita bisa klik kanan view page source ya, klik kanan view page source, kita bisa lihat ini ya. Kalau ini inject, ini di inject dari live server, jadi biarkan saja. Kode kita tuh cuma sampai sini gitu ya. Oke, itu adalah HTML2 dengan untuk memasukkan image seperti ini. Terima kasih.